Yang kami hormati Bapak Kapolsek untuk Kecamatan Ciruas beserta rekan-rekan. Yang kami hormati, kami banggakan saudara-saudaraku semuanya yang telah hadir, yang sama-sama juga merasakan keprihatinan atas apa yang sekarang dialami oleh Imam Besar Habib Rizik Syihab, termasuk juga keprihatinan kita terhadap 6 orang laskar FPI yang menjadi korban beberapa waktu yang lalu. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih saudara-saudara semuanya telah hadir di sini, yang mana kita semua hadir berdasar atas kesamaan rasa seperti yang kami sampaikan tadi, dan mana coba kita sampaikan rasa keprihatinan kita, rasa kepedulian kita dengan jalur yang resmi, yang mana kita sampaikan kondisi ini kepada pihak Kepolisian Republik Indonesia, yang tentunya yang kita harapkan sampai nanti suara kita ini kepada Bapak Kapolri, yang tentunya kami mohon bantuan kepada Bapak Kapolsek wilayah Ciruas. Dan karena memang suasana saat ini masih masa pandemi COVID-19, tentunya kami juga sangat berpesan untuk menjalankan protokol kesehatan, termasuk juga bahwa di sini juga mungkin tidak bisa berlama-lama, dan juga kami sampaikan bahwa kehadiran rekan-rekan kaum muslimin se-Kecamatan Ciruas ini adalah karena panggilan hati, tidak ada paksaan untuk hadir di sini. Mungkin itu saja yang bisa saya ucapkan. Mohon maaf atas segala kegelapan. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan hormat, kami atas nama Forum Silaturahim Umat Islam Kecamatan Ciruas menyatakan setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar tahun 1945 serta menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan sosial serta cinta damai. Menyatakan sikap dan aspirasi. Satu, meminta kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia, petugas hukum terkait untuk menangguhkan penahanan Imam Besar Habib Rizik Syihab dikarenakan beliau kooperatif, disiplin, cinta NKRI, serta seorang ulama yang tidak mungkin melarikan diri. Dua, meminta kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia, petugas hukum terkait untuk mengusut tuntas penembakan 6 orang laskar FPI serta membukanya kepada publik secara terang dan benderang demi menjamin rasa keadilan seluruh rakyat Indonesia. Tiga, meminta kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia
untuk menegakkan hukum seadil-adilnya terhadap siapapun tanpa memandang pribadi, golongan atau partai, status maupun jabatan seseorang dengan mengedepankan rasa keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ciruas 15 Desember 2020. Forum Silaturahim Umat Islam Ciruas. Takbir! 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 Terima kasih atas waktunya, silakan duduk. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Malam ini kita bisa berkumpul di tempat ini dengan maksud dan tujuan. Yang pertama, kita tentu silaturahim, Pak, ya, sebagai sesama muslim kita silaturahim malam ini. Kemudian puji dan syukur lalu kita panjatkan kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, dan sholawat serta salam kita panjatkan ke junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Semoga kita semua yang ada di sini telah mendapat syafaat dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Yang pertama-tama saya sampaikan terima kasih, apresiasi, Pak. Jadi ini bentuk komunikasi kami selaku penanggung jawab keamanan di Kecamatan Ciruas dengan rekan-rekan yang kemarin kita hubungi, Pak. Kita komunikasikan bahwa ternyata bisa, semuanya sebenarnya bisa kita rundingkan, ya, bisa kita musyawarahkan. Nah, kalau tadi rencana mau ke kantor saya lagi malam-malam, nah, kita sarankan kemarin kepada Ustadz Aswan dengan Pak Guntur, alangkah bagusnya sepertinya kalau saya datang ya, karena kita ini kan keluar masuk ke sini kan keluarga saya semua nih, dan ternyata malam ini bisa terwujud, Pak. Jadi sekali lagi saya apresiasi untuk kegiatan malam ini yang tidak perlu kita rame-rame ke kantor polsek, sehingga kesannya kalau ke polsek apalagi malam-malam kurang elok rasanya, ya, kurang elok kalau malam-malam ke polsek, tapi kesannya orang itu semacam melakukan demonstrasi. Padahal ini kan kita ini menyampaikan aspirasi itu. Kemudian untuk aspirasi, ya, nanti akan kita sampaikan, Pak, insya Allah kita sampaikan kepada yang berhak dalam hal ini penyidik Polda Metro Jaya. Tentu nanti secara berjenjang kita sampaikan, karena nggak mungkin hati jika kami itu langsung ke Mabes Polri, tidak, Pak. Jadi ada Polres, ada Polda, nanti kami teruskan ke Mabes Polri nanti yang akan Polda. Tapi yang perlu Bapak ketahui bahwa saya yakin sepakat kita semua ini yakin bahwa negara kita ini negara hukum, Pak, ya. Ya. Percaya, Pak, ya. Ya. Nah, kalau kita sepakat negara kita ini negara hukum, berarti saya mengajak, tadi sudah disampaikan oleh Pak Ustadz tadi sudah menyebut juga bahwa kita harus patuh terhadap hukum yang berlaku di kita. Karena kalau kita tidak sepakat atau tidak patuh pada hukum, maka kita akan kembali ke zaman jahiliyah dulu. Yang kuat, yang banyak menekan yang lemah, atau yang lemah menekan yang kuat. Nah, tentu kita tidak semuanya tidak menginginkan seperti itu terjadi. Jadi ini pola ini sekali lagi saya rasa cukup baik, ya, kita sepakati. Toh tujuannya kan aspirasi, Pak, ya, nanti yang disampaikan. Kemudian untuk substansinya sendiri, Pak, karena perkara yang nangani Polda Metro Jaya, kalau tidak salah, Pak, hari ini, jadi untuk pengacaranya yang bukan Pak Gito itu, saya kenal Pak Gito itu, pengacara Pak Habib Rizik itu saya kenal, Pak Sugito namanya. Itu sudah mengajukan upaya hukum, Pak. Jadi udah itu jalur yang tepat. Jadi ada upaya hukum yang disediakan oleh undang-undang kita, dalam hal ini KUHP. Itu ada pertama penangguhan penahanan, itu memang diatur di pasal 31 KUHP. Kemudian bisa juga memohon namanya uji pra-peradilan untuk menguji apakah sah tidaknya suatu penahanan penyitaan. Nah, itu sudah dilakukan, Pak. Hari ini
Jadi dari pihak pengacara Pak Habib Yik itu sudah mengajukan gugatan pra peradilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Jadi silakan nanti sama-sama kita monitor, kita lihat perkembangan hukumnya seperti apa. Nah, sementara kalau untuk yang kata tadi sebut 6 laskar tadi, itu juga sudah dilakukan penyidikan Pak. Baik dari pengawas eksternal, dalam hal ini Komnas HAM juga sudah turun. Nah, nanti kita percayakan kepada hukum yang ada di kita, karena sepakat kita adalah negara hukum. Nah, nanti kita sama-sama kita lihat, sama-sama kita pantau seperti apa putusan atau hasil akhirnya daripada penegakan hukum itu. Tapi sekali lagi yang pasti untuk proses hukum itu semua sedang berjalan, Pak. Dan kalaupun tadi yang melakukan perlawanan hukum jalannya sudah tepat, ya kalau hari ini didaftarkan pra peradilan itu untuk menguji tadi Pak, sekali lagi untuk menguji apakah sah tindakan polisi ini menetapkan Habib Yik ini sebagai tersangka atau tidak. Nah itu nanti diuji oleh pengadilan. Nah, tentu kalau karena ini kasus menonjol yang menjadi perhatian publik, tentu tidak akan ada orang ya katakanlah main-main, karena nanti pasti akan disorot oleh jutaan mata di Indonesia. Saya yakin dan saya percaya bahwa peradilan yang akan berjalan dengan fair, dengan objektif, ya. Karena ini pertaruhannya tentu, ya pertaruhannya masalah eksistensi daripada hukum di negara kita. Saya yakin nanti para penegak hukum yang katakanlah sekarang yang melakukan atau yang menangani perkara tersebut, insya Allah akan berlaku objektif dan adil untuk semuanya. Barangkali itu yang dapat saya sampaikan, karena tadi disampaikan oleh Pak Adil, Pak Mas Guntur, kita ini masih pandemi, kita tidak bisa ngumpul lama-lama. Jadi sekali lagi saya sampaikan terima kasih kepada bapak-bapak sekalian, para kaspuan, para alim ulama yang sudah malam ini kita bersilaturahim yang dengan maksud untuk menyampaikan aspirasi dari rekan-rekan yang tidak perlu, istilahnya kalau saya bilang cara kita ini lebih beradab rasanya. Jadi kelihatanlah kita ini tidak, bahasanya apa ya, tidak seperti urakan kalau begini Pak. Jadi sekali lagi saya apresiasi untuk langkah kita yang kita lakukan malam ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dipersilakan foto penyerahan dokumen pernyataan sikap ataupun aspirasi dari Forum Silaturahim Umat Islam Kecamatan Ciruas kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia, dalam hal ini Bapak Kapolsek Kecamatan Ciruas. Cukup? Kita rencanakan kegiatan malam hari ini atas izin Allah telah berjalan dengan baik, tidak bosan. Kami sampaikan, kami ingatkan kepada kita semua, suasana masih pandemi COVID-19, untuk tetap menjaga jarak, pakai masker dan cuci tangan, baik di sini setelah kembali nanti dari sini. Dengan sebab itu syariah kita mengharapkan barokah dari Allah, kita semua terhindar dari yang namanya COVID-19. Dan mungkin itu saja cara kita pada malam hari ini. Selamat berjuang, selamat untuk tetap mempertahankan akidah kita, kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena hanya dengan itulah Allah akan mengijabah doa-doa kita semua. Selanjutnya tidaklah tepat bila acara ini tidak ditutup dengan doa. Kembali kepada Ustadz Ade. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya dzal jalali wal ikram, ya dzal jalali wal ikram, ya hanan ya hanan ya qawi ya matin. Allahumma shalli wa sallim fil awwalin wa sallim wa sallim fil akhirin wa barik wa sallim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati rasulillah ajma'in
يا الله آمين الحمد لله العالمين حمد النعيم حمد الشاكرين حمد الجافي نعم ويكافئ مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم والعظيم السلطان اللهم يا الله أنت لكل واحد منا مسألته اللهم اجعلنا من أهل القرآن اللهم اجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك اللهم وارزقنا مرافقة النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة وعبادك الصالحين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوة ويا قاضي الحاجات ويا قاضي الحاجات اللهم انصر الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وقوي الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين والمنافقين والمكذبين ودمر أعداء الدين وأهلك أعداءك وأعداء الدين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اجعل إندونيسيا بلدة آمنة مطمئنة وجميع بلاد المسلمين اللهم اجعل إندونيسيا بلدة آمنة مطمئنة وجميع بلاد المسلمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد قد ضاقت حيلة الحبيب محمد رزق شهاب وأهله ومن معه أحاذكهم يا رسول الله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد قد ضاقت حيلة الحبيب محمد رزق شهاب وأهله ومن معه أدركهم يا رسول الله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد قد ضاقت حيلة الحبيب محمد رزق شهاب وأهله ومن معه أدركهم يا رسول الله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد قد ضاقت حيلة الحبيب محمد رزق شهاب وأهله ومن معه أدركهم يا رسول الله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد قد ضاقت حيلة الحبيب محمد رزق شهاب وأهله ومن معه أدركهم يا رسول الله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد قد ضاقت حيلة الحبيب محمد رزق شهاب وأهله ومن معه أدركهم يا رسول الله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد قد ضاقت حيلة الحبيب محمد رزق شهاب وأهله ومن معه أدركهم يا رسول الله أدركهم يا رسول الله أدركهم يا رسول الله أدركهم يا رسول الله اللهم أحينا بحياة العلماء وأمتنا بموت الشهداء وحينا بلا إله إلا الله وأمتنا بلا إله إلا الله وثبت إيماننا بلا إله إلا الله وثبت قلوبنا بلا إله إلا الله وثبت على من قال بلا إله إلا الله واشرنا يوم القيامة في جمرة العلماء والأنبياء والشهداء بلا إله إلا الله وبشفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم قبل بالقبول دعاءنا يا الله اللهم قبل بالقبول دعاءنا يا الله يا غياث المستغيثين استجب دعاءنا يا الله يا إلهنا يا ربنا يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا جبار يا قهار يا متكبر برحمتك يا أرحم الراحمين برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا يا الله آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع أبرار يا عجيب يا غفار يا كريم يا ستار برحمتك يا أرحم الراحمين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم بالقبول الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.